warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang himpunan dan fungsi part 2. Jika pada bagian 1 kita telah mempelajari tentang himpunan, maka pada bagian ini kita mempelajari tentang fungsi. Yang pertama adalah definisi fungsi. Jadi misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong, fungsi dari A ke B kita tulis dengan F, kemudian A panah ke B, itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Kemudian ini adalah beberapa istilah di dalam fungsi. Misalkan fungsi F adalah memetakan A ke B, maka A disebut dengan daerah asal atau domain dan notasinya adalah DF. Kemudian B adalah daerah kawan atau kodomain. Kemudian FA di sini disebut dengan daerah hasil atau range dan notasinya adalah RF. Kemudian jika F itu adalah fungsi dari A ke B, maka dapat kita katakan juga bahwa F itu adalah pemetaan dari A ke B, atau F memetakan A ke B. Kemudian jika A kecil anggota himpunan A ini dipetakan ke B kecil, maka dapat ditulis B itu adalah FA atau nilai fungsi dari A, nilai fungsi F dari A. Atau dapat juga kita tuliskan A kemudian panah seperti ini ke B. Selanjutnya adalah peta langsung. Jika E adalah subset dari A, maka peta langsung dari E oleh fungsi F itu adalah merupakan subset dari B dan kita notasikan dengan FE. Dan FE adalah himpunan yang berisi semua Fx di mana X-nya anggota dari E. Selanjutnya ini adalah peta inverse. Jadi misalkan C adalah subset dari B, maka peta inverse dari J oleh fungsi F merupakan subset dari A, yaitu kita notasikan dengan F-1J, dan F-1J itu adalah himpunan semua X anggota A di mana Fx-nya anggota dari J. Kemudian berikut adalah jenis-jenis dari fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Definisi dari fungsi injektif, fungsi F dikatakan injektif atau satu-satu jika berlaku untuk setiap X1 dan X2 anggota domain dari F, di mana X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Kemudian jika F adalah fungsi yang bersifat injektif, maka F dikatakan injeksi. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa fungsi F bersifat injektif, maka misalkan Fx1 sama dengan Fx2, akan kita tunjukkan bahwa X1 sama dengan X2. Lalu bagaimana jika kita menunjukkan bahwa suatu fungsi itu tidak injektif? Maka kita tunjukkan bahwa terdapat X1, X2 anggota domain dari F dengan X1 tidak sama dengan X2. Lalu kita tunjukkan bahwa ternyata Fx1 sama dengan Fx2. Selanjutnya, jenis fungsi selanjutnya adalah fungsi surjektif. Definisinya, fungsi F dikatakan surjektif jika FA atau daerah hasil dari A itu adalah sama dengan B, sama dengan daerah kawan. Atau kita tuliskan RF sama dengan B. Dan dapat pula kita tuliskan untuk setiap Y elemen B, maka terdapat X elemen A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Kemudian jika F itu adalah fungsi surjektif, maka F dikatakan surjeksi.
Ini dapat diilustrasikan seperti gambar yang berada di sebelah kanan. Jadi fungsi surjektif itu daerah hasilnya adalah sama dengan daerah kawan, atau semua anggota daerah kawan ini memiliki pasangan di daerah asal. Nah, untuk membuktikan bahwa fungsi f itu bersifat surjektif, maka kita ambil sebarang Y anggota daerah kawan atau B, lalu kita tunjukkan bahwa terdapat X anggota A atau daerah asal, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin menunjukkan bahwa suatu fungsi f tidak bersifat surjektif? Maka kita harus menunjukkan bahwa ada satu anggota dari daerah kawan, kita misalkan Y1, sedemikian sehingga tidak terdapat X elemen A dengan Fx sama dengan Y1. Untuk fungsi f yang tidak bersifat surjektif diilustrasikan dengan gambar di sebelah kiri. Jenis fungsi selanjutnya adalah fungsi bijektif. Nah, jika f itu memenuhi sifat injektif dan surjektif, maka f dikatakan bijektif. Kemudian jika f bersifat bijektif, maka f dikatakan bijeksi. Nah, maka untuk membuktikan bahwa f itu bersifat bijektif, kita harus menunjukkan bahwa f bersifat injektif dan surjektif. Sebaliknya, untuk menunjukkan bahwa fungsi f tidak bijektif, maka kita tunjukkan bahwa f tidak injektif, atau kita tunjukkan bahwa f tidak surjektif. Sekian materi di himpunan dan fungsi part 2. Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.